Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang setia menuntun, menyertai dan memelihara seluruh kehidupan kita sampai saat ini. Walaupun kita masih tetap bergumul dengan pandemi COVID-19, tetapi sesungguhnya di tengah segala kenyataan hidup ini kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang sebagai manusia yang berhadapan dengan segala kenyataan hidup yang sulit dan susah, terkadang bisa saja membuat kita bersungut-sungut dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan bisa saja menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan membiarkan kita hidup di dalam kenyataan yang sulit dan menderita itu, dan Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh lupa satu hal, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Dia selalu menolong kita dengan caranya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur selalu atas pertolongan Tuhan bagi kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Bilangan pasal 20 ayat 2-13. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari pengalaman Musa dengan umat Israel saat keluar dari tanah Mesir setelah perbudakan, bahkan dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, ada banyak hal yang ditemui. Di antaranya adalah persungutan, saling menyalahkan, pertengkaran, bahkan pandangan dan pemikiran seolah-olah Allah tidak berpihak kepada mereka atas kenyataan-kenyataan hidup yang sulit yang mereka jalani. Salah satu kenyataan hidup yang sulit yang dialami umat Israel pada saat berada di padang gurun Sin seperti dalam nats bacaan kita ini adalah kesulitan mendapatkan air minum bagi umat Israel dan ternak mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin umat Israel beserta segala ternak mereka bisa bertahan hidup jika tidak ada air? Padahal kita tahu bahwa air merupakan salah satu kebutuhan penting dan mendasar dalam kehidupan manusia, bahkan segala makhluk di muka bumi ini. Dan jikalau tidak ada air, maka sudah tentu manusia dan makhluk lainnya sulit untuk bertahan hidup. Karena begitu pentingnya air, sehingga manusia dan makhluk yang lain tidak bisa hidup tanpa air. Itu artinya tanpa air manusia dan makhluk yang lain bisa binasa. Tetapi dengan air pula bisa membuat manusia dan makhluk yang lain menjadi binasa. Mengapa? Karena kalau air tidak dirawat dengan baik pun, maka bisa mendatangkan malapetaka bagi manusia dan makhluk yang lain. Dan oleh karena itu, supaya manusia dan makhluk lainnya tidak binasa, maka alangkah baiknya kita harus merawat air bagi keberlangsungan hidup segala makhluk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kesulitan mendapatkan air minum yang dialami oleh umat Israel menimbulkan pertengkaran di antara umat Israel dengan Musa. Bahkan mereka menggugat kepemimpinan Musa yang diutus Tuhan, seperti yang disampaikan Musa di dalam kebenaran firman Tuhan ini pada ayat 4 dan 5. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Hal ini menunjukkan bahwa kira-kira di tengah kenyataan yang sangat sulit dan menderita itu, apa yang harus Musa dan Harun perbuat bagi keselamatan mereka? Itu artinya bahwa Musa dan Harun harus bertindak sebagai pemimpin untuk mencari jalan keluar bagi kesulitan yang sementara dihadapi. Musa dan Harun tidak boleh berdiam diri, tetapi harus melakukan sesuatu untuk menjawab kecemasan umat Israel di tengah kesulitan yang dihadapi.
supaya pertanyaan mereka tentang mengapa kamu membawa kami ke padang gurun, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, dan kami hanya menemukan kesulitan, ternyata itu dapat terjawab. Supaya kepemimpinan Musa dan Harun tidak diragukan bahkan digugat, tetapi sesungguhnya mendapat pengakuan sebagai pemimpin utusan Tuhan. Dan seiring dengan itu pula, kekudusan dan kemuliaan Tuhan tampak dan menjadi kesaksian bagi umat Israel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah situasi pergumulan yang tidak ringan bagi Musa dan Harun sebagai pemimpin yang terus didesak untuk mencari jalan keluar bagi kenyataan hidup yang sulit itu, ternyata Tuhan Allah hadir dengan kemuliaannya dan perintahnya supaya Musa dan Harun dapat melakukan sesuatu bagi umat Israel agar mereka bisa hidup dengan menikmati air dan terus menyaksikan kekudusan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan di dalam hidup mereka dari masa ke masa di sepanjang sejarah ini. Jadi dengan cara Musa dan Harun bersujud di hadapan Tuhan, mereka mendapat petunjuk dan perintah dari Tuhan untuk mendapatkan air minum bagi umat Israel dan ternak mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di balik sujud Musa dan Harun dalam menerima petunjuk dan perintah dari Tuhan untuk mengupayakan air minum bagi umat Israel dan ternak mereka, kita dapat menyaksikan kenyataan yang berbeda. Ternyata Musa dan Harun tidak melakukan perintah Tuhan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan bagi mereka. Pada ayat 8 kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk hanya mengambil tongkat, mengumpulkan umat, dan berkata atau berbicara kepada bukit batu supaya diberi airnya bagi umat Israel dan ternak mereka bisa minum darinya. Padahal Musa melakukan suatu kesalahan atau suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Allah baginya untuk dilakukan. Pertama, Musa berbicara dengan gegabah seakan-akan kemuliaan kuasa Allah hanya tinggal di dalam dirinya dan Harun. Kedua, kemudian ia bertindak dengan gegabah ketika ia dengan marah memukul batu itu 2 kali dan bukan dengan berbicara kepadanya sesuai dengan perintah Allah. Dengan berbicara dan bertindak secara gegabah, Musa menunjukkan bahwa ia tidak mempercayai Allah dan dengan demikian memberontak terhadap perintah Allah. Pada saat yang kritis itu, Musa kehilangan iman dan ketaatannya yang selalu menjadi tanggapan yang tepat atas firman Tuhan yang dinyatakan. Lagi pula, Musa tidak memperlakukan Allah sebagai Allah yang kudus dan layak, serta memilih untuk tidak taat, tidak takut kepadanya, dan tidak menaati perintahnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat suatu tindakan penyalahgunaan kepemimpinan. Musa merasa lebih superior dan berkuasa kepada umat Israel dan makhluk yang lainnya. Padahal ia lupa bahwa yang berkuasa atas manusia dan ciptaan yang lain adalah Sang Pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Keangkuhan dan ketidaktaatan membuat Musa dan Harun mengabaikan perintah yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan hal inilah yang menyebabkan Musa dan Harun dilarang untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu." Musa yang adalah pemimpin umat Israel, utusan Allah, ia tidak bertanggung jawab dalam hal menaati perintah Tuhan. Dan oleh karena itu, ia tidak diberi kepercayaan lebih oleh Tuhan untuk membawa umat Israel
masuk tanah Kanaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sampai saat ini kita masih terus bergumul dengan berbagai kesulitan, termasuk kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga di berbagai tempat. Kita juga bergumul dengan berbagai kesulitan hidup lainnya, baik secara pribadi, rumah tangga, keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat kita. Pun sebagai anak-anak dan orang tua, suami dan istri, para pelayan dan umat, serta para pemimpin dan masyarakat. Secara khusus, kita juga masih terus bergumul dengan pencegahan dan penanganan COVID-19, bahkan dampak dari pandemi COVID-19 di tengah pergumulan rumah tangga, keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada banyak langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh gereja dan juga pemerintah terkait dengan memutus mata rantai COVID-19, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang masih diperpanjang pemberlakuannya sampai saat ini di Kota Ambon. Juga kita masih ibadah di rumah-rumah kita dalam ibadah rumah seperti saat ini. Bahwa apapun kenyataan yang kita alami, tidak boleh menjadikan kita sebagai orang percaya yang terus bersungut-sungut, suka marah, serta saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi sangatlah menarik jika kita selalu bersyukur dan bersama mengupayakan kebaikan bagi sesama dan makhluk lainnya dengan tetap percaya dan menghormati kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, jika kita harus setiap waktu bersujud di hadapan Tuhan supaya kita dibukakan jalan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, maka lakukanlah. Jika kita pun juga harus patuh menjaga kesehatan dalam berbagai bentuk supaya kita tidak sakit dan tetap sehat, maka itu pun lakukanlah. Jika kita juga harus bersama merawat lingkungan dan alam di mana kita tinggal bagi keberlangsungan segala makhluk, maka lakukanlah. Jika kita juga harus taat dan patuh pada setiap arahan dan perintah yang disampaikan, baik oleh gereja maupun pemerintah, maka lakukanlah. Karena apapun yang kita lakukan demi kebaikan bersama itu adalah bentuk dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa setiap perintah untuk melakukan kebaikan bagi hidup bersama haruslah berdasar pada kesadaran bahwa kita adalah utusan Tuhan yang harus bertanggung jawab mengupayakan keselamatan bagi orang lain karena Tuhan yang menghendakinya dan bukan karena kita bisa atau hebat sebagai manusia. Kita tidak boleh mengandalkan kehebatan serta kekuatan kita dan mengabaikan kemuliaan dan kekudusan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Karena barang siapa yang menaati firman Allah dan melakukan perintahnya serta menghormati kekudusannya, maka kepadanya diberi berkat dan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah saudaraku, hiduplah di dalam syukur kepada Tuhan dalam kekudusannya, serta tetaplah taat untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, karena dari sanalah kita menikmati sukacita dan damai sejahtera itu. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.